Ya udah kita ulangin dikit ya. Ini orang tahu-tahu mati. Hadhihi ibaratul mutaqaddimin. Hadhihi bermula ini yaitu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ibaratul mutaqaddimina itu ucapan atau ungkapan ulama-ulama terdahulu. Ibaratul mutaqaddimina itu ungkapan atau bahasa ulama-ulama terdahulu. Waktu ridho dan ditentang. Waktu ridho muter lagi enggak? Udah enggak? Min wajah ini masalahnya wifi-nya ngajak perang terus. Min wajah ini dari dua sisi. Soalnya saya belum masuk ini. Al-wajhul awalu bermula wajah yang pertama, maksudnya bermula alasan yang pertama. Annaha la tashmulu inabatal masdari wa dzarfi. Annaha al-wajhul awalu bermula wajah atau alasan yang pertama. Annaha itu sesungguhnya hadhi atau ibaratul mutaqaddimin. Annaha itu sesungguhnya ibaratul mutaqaddimin. Udah jangan bercanda melulu. La tasmulu itu tidak mencakup apa ibaratul mutaqaddimin. La tasmulu itu tidak mencakup apa ibaratul mutaqaddimin. Tidak mencakup ina batal masdari pada menggantikannya masdar. Ina batal masdari pada menggantikannya masdar. Wadzarfa dan pada dzaraf. Wal jarra wal majrura dan jar majrur. Wal jarra wal majrura dan jar majrur. Watsani dan bermula yang kedua, alasan yang kedua. Watsani dan bermula alasan yang kedua. Ini alasan yang pertama tadi bahwasannya al-maf'ul alladzi lam yusam. Ntar saya tulis di papan tulis. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu ditentang dari dua alasan, dari min wajhain. Al-wajhul awalu alasan yang pertama bahwasanya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu isinya adalah hadhihi atau ibaratul mutaqaddimin. Itu la tasmulu inabatal masdar wad dzarfa wal jarra wal majrur. Kalau maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya itu tidak mencakup, diperhatikan nih ya, tidak mencakup masdar, tidak mencakup dzaraf, tidak mencakup jar majrur. Sementara masdar, dzaraf dan jar majrur ini kan boleh menjadi naibul fa'il. Nah, kalau redaksinya kalau redaksinya diungkapkan dengan al-maf, ini saya tulis saja. Ini ada perbedaan. Ini termasuk daqaiqin nahwi gitu. Ilmu nahwu yang lembut. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, kan gitu. Kan gitu kan? Maf'ul yang tidak disebutkan namanya. Nah, kalau ungkapan ini itu adalah ibaratul mutaqaddimin. Itu adalah mutaqaddimin, ungkapan atau bahasa ulama-ulama terdahulu. Nah, kalau ulama mutaakhirin, nama lain daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh itu disebut dengan nama naibul fa'il. Nah, seperti Ibnu Malik dan lainnya itu enggak menyebut dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, tapi memberi nama naibul fa'il. Nah, ini penting juga untuk diketahui
Ini kan baru judul. Tapi kalau judulnya kita udah memahami, itu nanti pada bab isi itu paling tidak kita nggak meraba-raba, begitu loh. Ini Sandi kemana? Katanya minta uang sayur lu. Hah? Suruh kemari aja, suruh ngaji dulu. Ngaji aja nggak pokro, udah suruh ngaji aja. Udah nggak usah ke pasar. Jelas ini. Jadi alasan mulu pada ke pasar dan lain sebagainya. Perasaan dia mulu yang ke pasar. Emang nggak mau ngaji apa? Kan begitu. Udah suruh ngaji aja. Orang masih bodoh itu yang ngaji yang rajin. Nah itulah disebut, kenapa disebut dengan naibul fa'il, itu ibaratul mutaakhirin. Bisa dipahami nih. Nah, kenapa kok al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il itu ditentang? Dan pertentangan tadi adalah min wajhain, ada dua alasan yang menyebutkan. Alasan yang pertama, kalau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu itu tidak mencakup masdar, tidak mencakup dzaraf, tidak mencakup jar majrur. Jelas itu yang jelas. Nah, alasan yang kedua, wasani dan bermula yang kedua, udah suruh sebutan Sandi, udah jangan banyak alasan lu. Kalau ngaji yang benar, dibilangin lagi live ini jangan mancing emosi. Bilang suruh tahu diri aja nggak pernah tahu diri lu. Udah gak usah belanja ke pasar. Lagi ngaji terangin masalah serius malah main sendiri ke atas, ngapain? Lu emang nggak sanggup mau keluar. Kalau saya mah nggak masalah, mau ngapain? Watsani dan bermula wajah yang kedua atau alasan yang kedua, annaha itu sesungguhnya hadhil ibarah atau ibaratul mutaqaddimin taqtadhi jawaza iqamatil maf'uli atsani. Taqtadhi itu menetapkan ibaratul mutaqaddimin jawaza, awas ya diperhatikan, ini sulit. Alasan yang kedua ini kalau kalian nggak piawai dalam bab donna nggak akan paham. Lo ngaji yang seperti ini tuh sulitnya luar biasa, kok mau disepelekan. Taqtadi itu menetapkan ibaratul mutaqaddimin jawaza iqamatil maf'ul tsani, pada bolehnya menempatkan maf'ul yang kedua fi babi kasa wa a'ta, dalam bab kasa dan a'ta. Ini keren karena ini ada kaitannya dhanna wa akhwatuha. Siapa yang ngumpet lagi? Mim babi kasa wa a'ta, dari babnya kasa dan a'ta ditempatkan mukoma. Nah itu dari kata-kata iqamah ya, itu bacanya mukom. Ngerti bet? Tio, perhatikan ini Yasin. Dari kata-kata iqamah. Nah ini perhatikan nih. Ini cara membaca, tanda-tanda membaca kitab. Jadi kata-kata iqamah itu pasti jadi aqama yuqimu iqamatan, bukan qoma yaqumu qiyaman. Maka di situ bacanya muqamal fa'ili, bukan maqamal fa'ili. Itu jelas. Nah ini termasuk sinyal kepiawaian seseorang dalam memperhatikan membaca kitab. Karena mungkin maaf kata, kalau yang nggak jelimet masalah ini dibaca maqamal fa'ili kok udah bener aja. Tapi kalau ngelihat kronologis lafaz sebelumnya ada lafaz iqamah, maka di situ ya kan kalian tasrif aqama yuqimu iqamatan wa muqaman fahuwa muqimun wa dzaka muqam, kan muqam muf'al. Jelas itu. Nah kalau kita nggak piawai dalam permainan di sini, wah udah beladrah bacanya. Nah itu muqamal fa'ili pada tempatnya fa'il. Ini tolong diperhatiin betul. Wala yasikhu, dan tidak sah ayyuqala dikatakan. Nah ini kaitannya kenapa tidak boleh disebut maf'ul bih. Kasa zaidan jubbatun. Kasa
menutupi, kalau enggak kusia, ditutupi Zaidan pada Zaid apa jubatun, jubah, enggak boleh. Enggak, bukan enggak. Ini kaitannya enggak boleh. Wala, dan tidak boleh juga apa u'tiya Zaidan dirhamun. U'tiya diberikan Zaidan pada Zaid apa dirhamun, dirham. Wala yakumu maqamal fa'ili illal maf'ulul awwalu, padahal fala yakumu, maka tidak boleh menempati. Nah ini maqamal fa'ili, nah, ini kan karena koma yakumu maka makom. Maqamal fa'ili, pada makomnya fa'il apa illal maf'ulul awwalu, maf'ul yang pertama. Udah segitu dulu, perhatikan. Alasan yang kedua, kenapa ungkapan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu itu ditentang oleh ulama mutaakhirin. Ini alasannya. Ini termasuk sulit juga ya. Ini annaha taqtadhi jawaza iqamatil maf'ul atsani. Nih. Ini belum bahas naibul fa'il, tapi baru bahas judul. Itu aja udah rumitnya kayak apa. Kalau ucapan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, ini seolah-olah kan gitu, annaha taqtadhi, menetapkan jawaza iqamatil maf'ul atsani, menetapkan bolehnya menempati maf'ul yang kedua dalam bab kasa dan akto pada tempatnya fa'il. Nih asalnya begini. Umpamanya contoh yang di situ kasa Zaidun jubatan wala akto Zaidan dirhamun. Asalnya kan begini. Akto, ini akto aja yang saya iniin. Saya kasih contoh. Akto Bakrun Zaidan dirhaman. Asalnya kan begitu. Ini saya harokatin biar kalian enak. Akto memberikan. Ini akto ini termasuk mutaaddi kepada dua maf'ul. Siapa yang memberikan? Bakrun. Memberikan Zaidan pada Zaidan, ini maf'ul awal. Dirhaman pada dirham, ini maf'ul tsani. Jelas? Begitu Bakrun dibuang kan begini. Kan u'tiya. Kan gitu kan? U'tiya Zaidun, asalnya begini yang benar. U'tiya Zaidun dirhaman. Ini yang benar. Ini oke, benar. Andaikan ini kan naibul fa'il. Jelas? Andaikan namanya dibenarkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, kemudian dirubah u'tiya. Diperhatikan. Zaidan dirhamun. Nah ini inilah yang nggak boleh, menjadi rancu. Nah dari contoh ini akhirnya penamaan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu mengandung kelemahan. Bisa dipahami? Lu ngaji begini sulit Sandi. Lah kok lu malah main ke atas kelayapan, paham nggak? Mau alasan apapun udah diem aja dulu. Ngapain? Alasan ke pasar segala macam. Ini sulit. Jelas kan? Ya sama juga yang contoh yang atasnya. Kasa Zaidun jubatan, kusia Zaidan jubatun, nggak boleh. Asalnya umpamanya ini nggak muat nih. Ini belum saya hapus. Asalnya nih kasa, kan ini nggak boleh juga. Kasa Zaidan jubatun, ini nggak boleh. Ini dijadikan naibul fa'il kusia. Kusia Zaidun, Zaidan jub. Ini jadi naibul fa'il dari kusia, nggak boleh. Ini asalnya umpamanya kasa Amrun Zaidan
jubatan, memberi selimut siapa Amrun Amr, Zaidan pada Zaid maf'ul awal, jubatan pada jub ini maf'ul tsani. Kemudian Amrnya dibuang, maf'ul tsani yaitu lafaz jubah dijadikan naibul fa'il, itu mengandung kelemahan makna. Jelas? Lah yang benar bagaimana? Kusia Zaidun jubatan. Nah ini baru benar. Jelas kan maksudnya? Nah inilah termasuk alasan kenapa penamaan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh itu adalah penamaan dari ulama-ulama mutaqaddimin, di dalamnya mengandung kelemahan. Nah ini kan berdasarkan studi banding oleh para ulama-ulama. Nah alasan dari itu wali ajli dzalika, dan karena tujuan itu ukturidu alaiha, iktarodo melawan, menentang siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik yaitu pengarang Alfiyah, ala hadhil ibarati, atas ini ibarat, atas ini ungkapan, yaitu al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Watar jama, dan menerjemahkan siapa Ibnu Malik biqaulihi, dengan ucapannya, dengan pendapatnya Imam Ibnu Malik, an-naibi anil fa'ili, yaitu naib pengganti anil fa'ili daripada fa'il. Wahia, dan bermula hadhil ibarah. Hadhil ibarah itu maksudnya apa? Disimak Sandi, melang-meleng mulu, emang gak ada greget lu, belajar lu. Apa maksudnya hadhil ibarah? An-naibu anil fa'il. Ahsanu itu lebih baik min ibaratil mutaqaddimina, dari ungkapan ulama-ulama mutaqaddimin. Liwajha ini karena dua alasan. Al awalu, bermula wajah yang pertama, alasan yang pertama, syamilatun, annaha itu sesungguhnya hadhil ibarah, yaitu an-naib anil fa'il, atau disimpelkan menjadi naibul fa'il. Syamilatun itu mencakup 5 terhadap keterangan takot dama yang telah lalu apa ma. Itu alasannya. Ungkapan naibul fa'il jauh lebih simpel daripada yang sebelumnya. Watsani, dan bermula yang kedua, wajah yang kedua, annaha itu sesungguhnya hadhil ibarah, akhsaru itu lebih simpel. Akhsaru itu lebih simpel min ibaratil mutaqaddimin, dari ungkapan ulama-ulama yang terlampau. Nih Yasin, lu katanya minta uang sayur. Oh, lupa gua. Perempuan masih gak uang sayurnya? Habis, kenapa mesti harus ditanya? Maju, gue suruh ini. Nih perempuan nih, berapa? Udah cepet ya, rame-rame. Cepet kok, ntar kok nanu lagi. Udah ke pasar ntar, ngerti? Belajar lagi serius, mending di atas deres, mainan, ya kan? Udah pegang aja Sin. Sandi usah suruh pegang duit sekarang mah, udah gak bisa dipercaya dia. Wa yumkinul jawabu anil, udah saya rasa udah jelas ya alasannya kenapa al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh itu ditentang, dan kenapa an-naib anil fa'il justru malah lebih mengena. Nah, itu alasan-alasan yang tadi, dan yang keduanya alasannya adalah lebih simpel. Wa yumkinu, dan memungkinkan apa al jawabu jawaban anil mutaqaddimina, dari ulama-ulama terdahulu, bi anna ibaratahum, dengan sesungguhnya ungkapan al mutaqaddimin, sorot itu jadi apa ibaratuhum,
alaman itu menjadi nama ala kulli fi'lin atas setiap fi'il hudhifa yang dibuang apa fa'iluhu fa'ilnya fi'il. Nah, bisa jadi ini jalan tengah. Wa yumkinul jawab anil mutaqaddimin. Jadi ini keren juga. Jadi jangan menyalahkan tapi ada solusi. Ya. Mungkin juga jawaban dari ulama-ulama terdahulu bahwasanya ucapan daripada ulama-ulama mutaqaddimin itu adalah menjadi nama atas setiap fiil yang fa'ilnya dibuang. Nah, ini lebih fair kalau saya bilang. Jadi enggak frontal langsung disalahkan gitu loh. Dan itu dalam ilmu teknik debat penting. Kaitannya apa? Kalau kita frontal menyerang pendapat orang, maka yang terjadi adalah seolah-olah dogma kita menyalahkan. Tapi kalau kita lenturkan jawaban ini dalam ilmu debat, ya kalian itu kan debatnya hanya sebatas ini aja. Ngerti gak maksudnya? Maka tahqiq keilmuan kalian itu masih jauh. Kalau nggak mau ibaratnya mudzakarah dengan pesantren-pesantren yang lebih besar, begitu loh. Maka nggak boleh seenaknya. Pokoknya mulai sekarang saya ketat lah sama kalian. Kayak tadi Eger, ngerti? Udah dibilangin, kan nggak pantas lah kalau lagi live itu saya sampaikan kan begitu kan. Udah dipanggil suruh turun malah asik main HP. Lu kok sama bet, ngerti? Jadi contoh teladan yang benar terhadap balik kelas, jangan di atas melulu, nggak peduli di bawah ada apa, ngerti gak? Kalau merasa memiliki nggak seperti itu, gitu loh. Itu namanya momong bocah. Ya di bawah turun selesai ngaji jangan di atas melulu, online mulu di atas. Ya di bawah sambil ada apa di bawah itu tahu. Itu namanya momong. Ngerti kan maksudnya? Bukan seenaknya gitu. Momong itu nggak mudah, momong bocah itu. Gitu loh. Udah qauluhu wa huwa al ismu. Qauluhu bermula ucapan musannif wa huwa al ismu, wa huwa dan bermula naibul fa'il simpelnya ya. Wa huwa dan bermula naibul fa'il. Al ismu itu isim, ai istilahan. Tegasnya menurut istilah. Wahtaroza dan keluar dan terkecuali bidzalika dengan itu kayyid al ismu apa yang waktu riza aja lah. Wahtaroza terserah kalian bacanya, boleh wahtaroza dan mengecualikan siapa musannif bidzalika dengan itu kayyid al ismu anil fi'li dari fi'il wal harfi dan huruf. Fa innahuma maka sesungguhnya al fi'lu wal harfu la yakumani itu tidak boleh menempati gampangannya. Kalau koma yakumu kan berdiri. Maksudnya berdiri di sini adalah menempati. Makomal, nah itu kan saya tegaskan lagi ya. Kan koma yakumu, otomatis di situ makomal. Ngerti Sin? Ini walaupun berkali-kali seperti ini saya sampaikan, giliran kalian debat baca kitab, apalagi di depan orang banyak, itu bisa grogi loh. Jelas itu. Maka pentingnya mempersiapkan nyali itu ya di situ. Dan ketika kita didebat sama orang, nggak usah puyeng, santai aja. Maka ketika debat itu sekalipun nggak boleh dengan emosi. Jelas ya maksudnya? Walaupun mulutnya tapi kepala tetap dingin. Jelas itu. Nah di situ rumus debat dan itu penting. Loh, Imam Al-Ghazali sendiri itu kan ibaratnya di antara ulama-ulama yang ada termasuk ulama yang paling menonjol, lah kan karena kealimannya. Nah orang itu bisa alim kan harus serius, harus tekun. Lah sementara ilmu bahasa, ilmu nahwu sorof itu kan ilmu awal untuk kita ya ibaratnya gerbang lah gitu loh. Kalau orang mau masuk ke dalam gedung lewat gerbang apa enggak? Lewat pintu apa enggak? Lah kalau kita pintunya enggak bisa membuka lah, mau memahami bagaimana? Lah kita mau mengkaji Al-Quran lah, kalau nahwu sorofnya enggak paham
nanti ujung-ujungnya nggak karuan cara mau melajarinya. Mau lihai dalam masalah fikih, fikih itu mayoritas bahasa Arab kok. Walaupun sekarang banyak penerjemah, tapi kan tetap walaupun banyak terjemahan kan harus dilacak dari juga kitab asal. Kitab asalnya apa? Lah bahasa Arab. Nah di sini yang saya harap sama kalian itu kliknya ya, klik semangat belajar. Perempuan juga sama nih, banyakan bercanda melulu. Jana ditegasin aja Jana. Ntar khotimah mana? Nah khotimah sebentar lagi udah nikah ya kan? Udah kalian lah. Kalau nggak ngeklik sendiri ya, itu yang saya sebut dari kemarin inner beauty. Gitu loh. Kita rajin deres, tapi itu tuntutan nurani kita. Jangan mau deres harus ditegur, harus digeroin dan lain sebagainya. Itu nggak keren. Yang keren itu kita mau deres, kita mau tekun, termasuk yang senior yang mau mengarahkan kepada junior, itu adalah latihan ngomong. Kalian nggak akan langsung bisa ngomong kalau tidak mau latihan. Jelas maksudnya? Maka coba diperhatikan. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Kalau perlu catat sama kalian. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali nabi tadi rata-rata pernah menggembala kambing. Itu redaksinya. Nanti kalian cari dalam Riyadhus Shalihin. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Kenapa para nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu kan pernah membantu pamannya, pernah membantu kakeknya, kaitannya mengembala kambing. Itu saat umurnya 6 tahun sampai 12 tahun lah. Kenapa? Dari mengembala kambing itu loh, kita bisa mengenal karakter kambing per kambing. Dari kita ngomong bocah itu loh, kita tahu watak karakter per anak. Kalian mau menangani masalah Tio, nggak bisa lu, ngerti? Siapa? Aska yang bangunin, Bang Tio, Bang Tio, bangun Bang. Itu Tio apa? Itu merasa dinina bobok kan? Ya nggak? Ya bukan gitu Tio. Ya nggak? Yang bangunin Rahmat, diseplak baik kakinya. Nah coba yang bangunin saya, ya nggak? Pakai air, tombo teko loro lungo ya gak kepalanya, ngeliatin saya, udah langsung cekekal. Itu jelas itu, jelas kan maksudnya. Nah disinilah seni mendidik, loh gitu loh. Nah kalian juga sama, kalau nggak dibiasakan kaitannya serius, serius belajar, serius mutolak, dan itu panggilan jiwa, sulit, loh gitu loh. Ya memang santri ya kudu memang prihatin, perutnya kurang makan, prihatinya orang pada main HP, orang pada keluyuran pakai motor, ya lah kita bisa menahan diri. Tapi kalau mau udah jadi, tunggu balasan si pitung kan begitu. Hei pitung, ngerti? Pitung ngantuan, ya nah itu pitung 3 itu ngantuan. Apaan rezeki gua sama, nangisan lu bukan ngantuan ya. Nah iya, oke ya. Nah di sini, oke, saya rasa udah jelas lah. Ucapannya musonif naibul fa'il adalah isim, itu adalah mengecualikan fi'il dan huruf. Kalau fi'il dan huruf tidak bisa menempati tempatnya naibul fa'il, gitu loh, tidak bisa menempati tempatnya fa'il alias sebagai naibul fa'il. Qauluhu bermula ucapannya musonif wal marfu'u, yaitu lafaz al marfu'u imma lafdzon, marfu'nya tadi imma lafdzon, itu ada kalanya lafadznya, maksudnya dohirnya, ka duriba zaidun, seperti contoh duriba zaidun. Au takdiron, itu zaidun dibaca rofa, tanda rofanya dhammah hiroh, karena sebagai naibul fa'il. Saya rasa nggak usah ditulis, gampang lah.
Au takdiron atau apanya kira-kiranya. Ka dzuribal fata, seperti contoh dzuriba al fata. Dzuriba telah dikampleng, telah dipukul siapa al fata pemuda. Lah pemudanya ndablek macam kayak Sandi. Ya kan? Dikasih tahu sekali, 2 kali, 10 kali masih nggak paham, salah melulu. Udah dzuriba kan begitu. Al fata siapa pemuda. Au marfuun atau itu dibaca rofa mahallan apane, mahalnya, posisinya. Kakaulika seperti ucapan kamu dzuriba hadza. Dzuriba dipukul siapa hadza, ini orang. Nah ini hadza sebagai naibul fa'il. Fadzuriba maka bermula lafaz dzuriba. Awas ya jangan salah, ini bab naibul fa'il. Dzuriba bukan doroba. Kalau kemarin bab fa'il doroba. Fadzuriba maka bermula dzuriba fil amthilati dalam contoh-contoh al madhkurati yang telah disebutkan. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Mabniyun yang dimabnikan, maksudnya dimabnikan itu didasarkan 5 terhadap lafat lam yusamma yang tidak disebut. Kalau sama yusami tasmian makna asalnya kan memberi nama. Cuman sama yusami di sini karena itu naibul fa'il, lam yusamma itu sama dengan lam yudkar. Yang lam yusamma sama dengan tidak disebut. Nah, bahasa familiar yang seperti itu cepat direkam gitu loh maksudnya, biar cepat gak menguasai. Apa yang lam yusamma fa'iluhu, fa'ilnya fi'il. Wa zaidun dan bermula lafaz zaidun, wal fata dan al fata, wa dha dan dha. Dha itu fa'ilnya hadza. Oh, wa dha dan dha min hadza, dari lafaz hadza. Kullun, awas, wa zaidun wal fata wa dha min hadza itu kan mubtada tadi. Kullun itu bermula. Nah itu khobar tapi berupa jumlah ismiyah. Kullun itu bermula masing-masing, ay kullu wahidin minha dari zaidun al fata dan dha, naibu fa'ilin itu sebagai naibu fa'il, penggantinya fa'il. Fa zaidun maka bermula lafaz zaidun, marfuun itu dibaca rofa, bidhammatin dengan dhammah dhahiratin yang nampak. Wal fata dan bermula lafaz al fata, marfuun itu dibaca rofa, bidhammatin muqaddaratin dengan dhammah yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan, nah muqaddarah itu ta'alluqnya ala. Dikira-kirakan alal alifi, atas alif. Mana yang mencegah, yang menghalangi, min zuhuriha dari nampaknya tuh zuhur. Kalau zuhur itu masdar. Yasin malah ngantuk. Jangan gagal paham kayak Rahmat sama Yasin. Yasin nanti ban mobil dipoto kembangnya. Gitu ya? Diambilin pot bed. Ya enggak? Pot ditaruh di atas ban yang dipoto pot yang ada kembangnya. Ini namanya jaga sembung bawa golok ya. Bu, ini ngomong nih salah paham Yasin. Tak apa, lo dengerin saudara lu ya Pak. Itu ntar sama dengan lucu. Lucunya begini, sama tukang bakso. Ya, tukang bakso kayak ntar lagi kan jam 12 ada tukang nasi goreng lewat. Dorong gerobakan. Bang, ditanya sama Aska. Bang, gerobaknya rusak ya Bang? Enggak. Lah itu kok didorong-dorong Bang? Ya. Ini contoh komunikasi yang tidak nyambung. Kalau Umi, mana Umi? Ya, sama Nur. Berdua-dua beta sama beta. Beta pesen nasi goreng. Pedes apa tidak? Belum juga nyobain, belum juga digoreng sudah ditanya pedes atau tidak. Nah, ini contoh komunikasi yang tidak nyambung ya. Jelas itu. Nah, itu Yasin itu. Nah, iya kan? Ada. Ampun. Kadang-kadang gregetan Sin. Lah iya kan, ada. Udah istighfarnya yang banyak. Udah gitu aja kan. Aduh, lucu. Saya liatin fotonya. Loh kok ada potnya.
ternyata kembang ban itu disangkanya kembang itu kan gitu ya. Aduh, ya udahlah. Buya banyak saya tulang tuh. Lah iya kan. Allah ya Karim. Mana tadi? Mana amin zuhuriya apa at-ta'adzuru uzur. Wadha dan bermuladha mabniyun itu dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahali raf'in di mahal rafa. Udah titik. Ini perlu saya tulis. Maksudnya sebagai penambahan perbandingan kalian ya. Nih. Contoh yang pertama tadi isim kan dibaca rafa. Al ismul marfu' dzuriba zaitun, diikutin ya, diperhatikan. Ini Sandi kalau lu pengen bertahan di sini ya diikuti yang benar. Ini sama aja, nggak usah tulis. Dzuriba al fata. Yang ketiga dzuriba hadza. Kan gitu. Zaitun ini dzuriba bukan dzoroba. Kalau dzoroba kan fi'il mabni maklum. Sesudahnya fa'il. Lah ini ini ri, ya kan? Ini menandakan fi'il simpelnya adalah fi'il mabni majhul. Majhul itu tidak diketahui fa'ilnya maksudnya. Nah, ini zaitun ini sebagai naibul fa'ilna. Dibaca rofa, tanda rofanya domahnya dohiro jelas karena fi'il mudhari karena karena isim mufrad sahih akhirnya tidak berupa ilat, huruf ilat. Jelas nih. Nah, al-fata duriba telah dipukul siapa? Al-fata, pemuda. Al-fata ini juga sama orang naibul fa'il kan dibaca rofa. Lah, tanda rofanya apa? Apa? Muqaddarah. Apa tandanya muqaddarah? Tanda rofanya apa? Domah, tapi domahnya muqaddarah. Loh, kenapa kok ada yang domahnya kok mudhar? Muqaddarah, mudhar lagi lo ya. Loh, kenapa domahnya muqaddarah? Akhirnya huruf al-fata ini adalah alif. Ini loh. Ini adalah alif. Namanya alif bengkok atau bengkong. Lu domah, tapi domahnya muqaddarah. Lu kenapa muqaddarah? Karena alif itu tidak boleh diharokati uzur alasannya. Itu jelas? Nah, ini muqaddarah. Kalau ini mahal karena domir nggak bisa dibaca rofa, maka hadza dipukul siapa? Hadza ini orang. Oh, ngerti? Ini orang. Hadza itu adalah yang dibaca rofa adalah mahal. Kenapa mahal? Karena isim domir, isim isyarah. Zanya ini loh, hanya ada huruf tambah. Saya dipahami nih. Ini guru paham. Jadi perbandingan yang seperti ini, loh ini mah bagi orang yang sudah ya apalagi orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya mungkin kalau di wilayah Sunda ya daerah Manunjaya ya, pesantren Manunjaya yang disiplin ketat kaitannya ilmu nahwunya. Ini masalah kecil sekali. Cuman bagi kita yang di kota Bekasi yang masyarakatnya mayoritas enggak, ya kalian kecil itu kan enggak, walaupun kalian yang orang di mana-mana kok pada enggak belajar nahwu. Ngerti maksudnya? Model kayak Ramli. Apa tahu? Ya. Mana Desi? Ya. Lah iya, lu nyambung siapa? Cak. Nyambung. Di Subang patok besi apalagi? Ya enggak? Aduh. Emang kayak saya nggak tahu nggak patok besi aja. Lah iya kan, daerah merah itu, ngerti kan? Zona merah itu. Maka kudu serius, begitu loh. Aska paham? Udah anggap aja paham lah, biar gampang urusannya. Ya, lu Mbak lu paham nggak? Lu ngaji, makanya tinggal di sini aja ngapa? Emang di sini lu takut gak makan?
Takut gak makan? Orang beras ya masih ada 5 karung. Lah iya kan? Lah iya udah tinggal di sini, ntar selesai itu kirim ke alam barzah. Lah iya kan? Lah iyalah, lu katanya mau mondok di Pati, ya khidmat dulu di sini terus. Lu sorok udah hafal belum? Beberapa? 4. Badan lu segede gajah gitu, aska aja udah sulasi masjid, lu masih bab 4 aja. Dikejar, dikebut, ngerti? Di rumah simak sama bapak. Begitu caranya, biar cepet. Oke, kita lanjut. Qauluhu alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu. Bermula ucapannya musannif alladzi yaitu maf'ul. Lam yuzkar yang tidak disebutkan. Lam yuzkar yang tidak disebutkan ma'ahu beserta maf'ul apa fa'iluhu, fa'ilnya maf'ul. Ai alladzi tegasnya maf'ul, khulifa yang dibuang apa alladzi, khulifa yang dibuang apa fa'iluhu, fa'ilnya alladzi. Wa uqima dan ditempatkan apa maf'uluhu, maf'ulnya alladzi. Nah, itu kan kata-kata uqima. Ini yang kembali saya tegaskan, Yasin, Tio, termasuk siapa? Lu siapa namanya? Ager. Nah, enggak. Perempuan ini saya belum tahu ini kualitas lu pada. Lah iya kan? Enggak tahu ini nyambung apa enggak lu. Nah, itu mukomahu. Itu mukom. Karena dari fi'il ukima. Mukomahu pada tempatnya fa'il. Fi raf'ihi di dalam rofa'nya fa'il. Fi raf'ihi di dalam rofa'nya bukan fa'il ya, naibul fa'il ba'da angkana mansuban, setelah bahwa ada apa naibul fa'il mansuban itu dibaca nasab, wasoro dan jadi apa naibul fa'il umdatan itu sebagai umdah, pilar kalimat. Ba'da angkana setelah bahwasanya jadi, setelah ada apa naibul fa'il fudlatan. Naibul fa'il itu kan asalnya maf'ul kan gitu kan. Fudlatan itu fudlah, lebihan. Maksudnya enggak umdah. Wa wujubu takhirihi dan wajib mengakhirkan naibul fa'il anil fi'li dari fi'il ba'da angkana setelah bahwasanya ada apa naibul fa'il jaizahu itu boleh takhirihi. Wattisaluhu dan wajib bertemunya naibul fa'il bil fi'li dengan fi'il ba'da angkana jaizal infisoli setelah bahwasanya ada apa naibul fa'il jaizal infisoli itu boleh terpisah dari fi'il. Wa ta'nisul fi'li dan memu'anaskan fi'il li ta'nisihi terhadap mu'annasnya naibul fa'il. Mithalu dzalika bermula contohnya itu semua duriba zaidun. Itu contoh lafaz duriba zaidun. Duriba telah dipukul. Siapa? Zaidun, Zaid. Fa innal asla maka sesungguhnya asalnya duriba zaidun itu do, awas sekarang doroba amrun zaidan. Fakhudifa maka dibuang apa al-fa'ilu fa'ilnya. Wahuwa dan bermula fa'il. Amrun itu lafaz amrun. Kenapa dibuang? Li gorodin, karena ada tujuan. Minal aghrodi, nyatanya dari tujuan-tujuan yang ada. Wa uqima dan ditempatkan apa al maf'ulu maf'ul bih yaitu zaidan muqamahu pada tempatnya fa'il. Wal gharadu dan bermula tujuan alladzi yaitu gharad yuhdafu yang dibuang lahu untuk maf'ul apa al fa'ilu fa'il imma ma'nawiyun
Nah, itu namanya ditafsil. Imma maknawiyun, itu ada kalanya maknawi, maksudnya maknawi abstrak. Imma maknawiyun, itu ada kalanya maknawi abstrak. Kal ilmi, seperti telah diketahui bihi dengan fa'il. Kama fi qaulihi ta'ala, kama sebagaimana keterangan fi qaulihi ta'ala yang ada pada firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqa, dan diciptakan siapa al insanu manusia, dhaifan halil lemah. Wal al aslu bermula asalnya, wallahu a'lam. Nah itu wallahu a'lam itu namanya jumlah mu'taridah. Wa khalaqallahul insana dhaifa. Wa khalaqa, dan telah menciptakan siapa Allah al insana pada manusia, dhaifan hal yang lemah. Fakhudifa, maka dibuang apa al fa'ilu fa'il, wahua, dan bermula fa'il. Lafdzul jalalati, itu lafdzul jalalah, lafaz keagungan, yaitu Allah. Lil ilmi, karena telah diketahui bihi dengan lafdzul jalalah. Awil jahli, ya, atau kepada lil ilmi bihi tadi ya, awil jahli, atau tidak tahu bihi dengan fa'il. Kakaulika, seperti ucapanmu, surikol mata'u. Surikol, dicuri apa al mata'u, harta benda. Fa'aslul kalami, maka bermula asalnya kalam itu sarokol lissu al mata'a. Saroko, telah mencuri siapa al lissu, pencuri. Itu lisun pakai shot ya, pencuri. Al mata'a, pada harta benda. Fahudifa, maka dibuang apa al-lissu, lafat al-lissu pencuri, lil jahli bihi, karena ketahuan bihi dengan lis. Maling itu kan kadang-kadang nggak ketahuan. Kalau maling ketahuan mah ditangkap sama Pak Polisi. Lah kenapa maling itu nggak ketangkep? Ya karena tidak ketahuan, maka harta dicuri maling. Nah, pencurinya nggak maka bahasanya itu surikol mata'u, harta dicuri harta dicuri. Yang nyuri ya maling gitu loh. Aulil khaufi, atau karena ketakut, alaihi, atas fa'il. Kakaulika, seperti ucapan kamu, syutimal amiru. Syutima, dicaci maki, kalau bahasa Jawanya dipisui. Siapa al amiru, raja. Yang memaki siapa? Yang misui. Nah, itu tersembunyi. Kalau ketahuan bisa dikampleng kita, kan gitu kan? Fahudifa, maka dibuang apa al fa'ilu fa'il lil khaufi, karena rasa khauf, takut, alaihi, atas fa'il. Awil khaufi minhu, atau takut minhu, dari fa'il. Kakaulika husibal malu, seperti ucapan kamu, husibal malu, digosop. Kalau bahasa Betawinya digasak. Oh, ngerti kan? Awalnya itu gosop. Gosop itu minjem tapi nggak ngomong gitu loh. Motor tahu-tahu nggak ada gitu loh. Husibal malu al aswal asu, dan bermula asalnya husibadzo gosobadzo limu al mala. Ya ini kayak Munawi begini, yang rem cuit, ya nggak, diberisikin apa pengajian. Nah, ini suwita at tadrisu, ya kan? Ayo, lah iyalah tuyul, lah iya kan? Masya Allah. Lah aku ngomong sama Mbah Munawi dia, lu ketawa, lu emang girang. Mbah Munawi itu ya kan. Masya Allah. Itu gosoba, apa namanya, gosop, gasak. Siapa adzolimu, orang yang dolim, al-mala, pada harta. Fakhudifa, ntar saya tulis deh biar enak. Di papan tulis lah. Fakhudifa, maka dibuang apa al-fa'ilu, fa'ilnya. Wahua, dan bermula lil khaufi, karena takut, minhu, dari fa'il. Au khudifa, atau dibuang apa fa'il, li ta'zimihi, karena mengagungkan fa'il. Kakaulika, seperti ucapan kamu, dzuriba zabbalu, dzuriba, dilempar apa azab. Zabbal apa bet? Kotoran ya. Dilempar apa zubal ya. Coba cari di kamus, lupa saya. Kotoran kalau nggak salah. Wal aslu, dan bermula asalnya
Dzarabas sultanu melempar siapa as-sultanu sultan raja az-zubala pada kotoran. Dilemparin aja orang diberakin kucing umpamanya kan. Wa fahudifa maka dibuang apa al-fa'ilu fa'il wa huwa dan bermula fa'il as-sultan itu sultan ta'ziman karena mengagungkan au tahkirahu buset deh atau malah menghina fa'il kakaulika duriba sultan duriba dipukul siapa as-sultanu sultan dilemparin maksudnya dipukul itu dilemparin pakai kotoran wal aslu dorob apa bet jabal pupuk ya kan kotoran itu kan gitu loh pupuk kalau di kamus ya emang kayak kotoran atau tadi saya ngertiin doroba melempar siapa azubal tukang membersihkan kandang itu gampangannya as-sultana pada sultan fahudifa zubal maka dibuang siapa azubal lafat azubal li haqaratihi karena hinanya azubal udah titik au lafdhiyun atau karena au li lafdhiyin bener ya au lafdhiyun atau karena lafzi karena lafat ka tashihi sajai seperti meluruskan atau membaguskan saja ini keren nih kama fi qaulihi kama sebagaimana keterangan fi qauli yang ada dalam ucapannya orang Arab ini saya nggak tahu penyair yang mengatakan man tobat sariratuhu humidat siratuhu man barang siapa tobat yang bagus apa sariratu hatinya man humidat maka dipuji apa siratuhu lakunya man orang kalau hatinya itu baik dengerin nih Sandi sama Rahmat kalian itu sarirohnya buruk ya kan orang itu kalau hatinya baik maka humidat siratuhu perilakunya juga pasti terpuji tapi kalau orang sarirohnya buruk buang sampah itu loh sembarangan ngerti waktunya ngaji itu loh seenaknya itu jelas maksudnya ini sudah jelas nah, itu yang menjadi contoh humidat siratuhu falau kila maka kalau dikatakan hamidan nasu siratahu hamidah memuji siapa an-nasu manusia siratahu pada perilakunya man lahtalla maka cacat apa as-saja'u saja itu ada kalanya kenapa fa'ilnya dibuang itu karena alasan mendasar tapi lafzi lafat yaitu membuat bagus saja yaitu tadi man tobat sariratuhu humidat siratuhu kan keren itu ilmu saja kalau man tobat sariratuhu hamidan nasu siratahu itu sajanya nggak ada itu jelas ini ilmu saja dalam bahasa Arab saja itu asli bahasa Arab dalam bahasa Indonesia ada prosa ya kan ada ini sama sebenarnya awatashihin nadmi dan untuk membaguskan nadom kakauli seperti ucapannya penyair saya nggak tahu penyairnya wa mal mar'u illa kasyihabi wa dhawihi yahuzu ramadan ba'da huwa sati'u wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u itu Bahar Tawil wala budda yauman anturaddal wada'i itu menjadi contoh anturaddal wada'i'u wa mal mar'u dan tidaklah seseorang illa kasihabi itu kecuali seperti sihab apa sihab lampu lentera wadau'ihi dan bias sinarnya dan sinarnya sihab yahuzu Ramadan yahuzu gampangannya jadi apa lampu Ramadan itu menjadi arang lilin kalau dibakar
itu kan hangus jadi arang kan gitu. Di hutan sepi, gelap, nggak ada apa-apa, menyalakannya apa? Api unggun kan? Kalau ada api unggun terang apa enggak? Terang sekitar. Tapi setelah ba'da id huwa satiun, ba'da id huwa setelah bermula syihab, satiun itu bersinar gampangannya, cemleret. Cemleret itu yang bersinar itulah. Wamal malu, dan tidaklah bermula harta, wal ahluna, dan keluarga, illa wadai'u, kecuali itu titipan-titipan. Kita mempunyai banda, mempunyai keluarga, anak, istri, anak, suami, cucu, segala macam itu hanya titipan. Wala buddha, dan tidaklah tidak harus yauman dalam suatu hari anturodda, bahwasanya dikembalikan apa al wadai'u titipan. Ya, itu menjadi contoh. Anturaddal wadai'u faqauluhu, maka bermula ucapannya penyair anturaddal wadai'u, yaitu lafaz anturaddal wadai'u. Asluhu itu bermula asalnya lafaz anturaddal wadai'u itu lafaz ayyaraddallahul wadai'a. Ayyaradda, bahwasanya mengembalikan siapa Allah al wadai'a, pada titipan-titipan. Fahudhifa, maka dibuang apa al fa'ilu fa'il li tashihin nadmi, untuk sokhehnya nadhom. Nah, kalau lafaz Allah yaitu fa'ilnya enggak dibuang ya hambar nadhom. Sementara nadhom itu ada taktean. Woi bangun, tidur mulu kalau ngaji. Cuci muka. Watarotan, dan dalam suatu ketika yuhdaful fa'ilu, dibuang apa al fa'ilu fa'il lil ikhtisari, untuk meringkas. Udah titik. Jadi kesimpulannya begini dah. Kenapa ini panjang ini, diperhatikan. Fa'il dibuang. Setelah fa'il dibuang, maka maf'ul menempati tempatnya. Udah, ini saya duduk aja deh, nggak capek diri mulu. Ini aja saya hapus. Bikin contoh baru lagi aja. Ini perhatikan. Asalnya doroba Bakrun Zaidan, kan gitu. Doroba telah memukul siapa Bakrun, Bakr, Zaidan pada Zaid. Ini fa'il, Zaidan maf'ul. Oke, nyambung nih. Udah hidup nih, udah hidup. Oke. Bakrun dibuang, fiilnya dirubah, nanti besok pembahasannya menjadi duriba zaidun. Zaidun bukan fa'il tapi naibul fa'il. Nah, di sini maf'ul bih itu tadinya dibaca apa? Ayo jawab bareng-bareng, dibaca apa? Nasab. Karena dia menempati posisi Bakrun, sementara Bakrun itu dibaca rofa, maka Zaidun ganti dibaca rofa. Itu maksudnya qauluhu alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu ayil ladzi khudifa fa'iluhu wa uqima maf'uluhu muqamahu fi raf'ihi ba'da angkana mansuban. Ya, Zaidan sebagai maf'ul dibaca nasab, ketika menggantikan posisi Bakrun ganti dibaca rofa. Zaidan boleh dibuang. Doroba Bakrun, nggak ada Zaidan. Bisa difahami mbak kalimat? Bisa difahami apa enggak? Ya bisa lah. Lu masih nggak paham, jangan sok tahu. Diperhatikan. Fa'il itu umdah, Zaidan itu fudlah. Ini masalah. Maka yang belum ngerti diem aja. Kalau tanya kan jangan sok tahu.
Jangan antara ya dan tidak tapi tanpa ilmu. Dalam kaidah maf'ul dibuang tetap ada artinya. Kan bisa diartikan bakar memukul, paham nggak orang? Paham apa enggak? Nah, soalnya siapa yang dipukul nggak disebutkan nggak masalah. Tapi ketika Zaidan sudah dibaca rofa menggantikan fa'il menjadi duriba Zaidun, ini lafaz Zaidun nggak bisa dibuang. Jelas? Nah, itu yang dimaksud wasoro umdatan ba'da angkana fudlatan. Maf'ul yang tadinya fudlah lebihan, maksudnya lebihan nggak pilar dalam satu kerangka kalimat, tapi ketika dia sudah menempati posisinya fa'il menjadi naibul fa'il, itu tidak boleh lagi dibuang. Paham ini? Nah, itu yang dimaksud redaksi wasara umdatan ba'da angkana fudlatan wa wujubu ta'khiri anil fi'li ba'da angkana jaizahu. Di sini boleh doroba bakrun zaidan boleh. Ini sifatnya boleh, jaiz. Jelas gak? Dalam arti umpamanya Zaidan doroba bakrun masih dibenarkan. Jelas kan? Tapi ketika di sini nggak boleh Zaid mendahului duriba. Umpamanya Zaidun duriba, ini nggak boleh. Maksudnya nggak boleh ini dijadikan naibul fa'il sementara ini fi'il. Sambung nggak? Paham nggak, geng? Begeng. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian wattisaluhu bil fi'li ba'da angkana jaizal infisal. Perhatikan, fi'il, fa'il, maf'ul. Di sini kan pisah. Jelas? Dipisah sama fa'il. Nah, kalau udah menjadi naibul fa'il wajib nempel. Lah kok andaikan di sini bukan Zaidan, umpamanya Zaidan ini diganti umpamanya Hindan, umpamanya, kan otomatis di sini dzuribat Hindun. Lah Hindun itu muannas, maka naibul fa'ilnya juga harus dikasih taknis. Paham? Nah, itu maksudnya apa tadi? Wa ta'nisul fi'li li ta'nisihi dan seterusnya lah. Nah, timbul pertanyaan berikutnya. Nah, gitu ya. Ke apa namanya? Fakhudif au wali gharadhin minal aghrad, ya, wal gharadu alladhi yuhdaful fa'il imma maknawi. Nah, ini alasannya. Kenapa sih kok fa'il itu dibuang? Nah, fa'il dibuang ada alasan maknawi. Maknawi itu yang abstrak, nggak nampak. Nah, itu alasannya adalah kal ilmi bi, udah diketahui. Contohnya, ini nggak usah saya tulis. Wa khuliqal insanu dhaifan, itu asalnya wallahu a'lam. Wa khalaqallahul insana dhaifa. Lafaz al insan, lafaz Allah dibuang karena udah diketahui. Kemudian al insan dimasukkan ke menggantikan lafaz Allah, maka menjadi naibul fa'il. Nah, itu contoh simpelnya. Nah, tadi contoh ya, kalau yang lainnya ada kalanya udah diketahui atau bahkan tidak diketahui. Kalau tadi kan diketahui, sekarang lil jahli bihi. Contohnya begini. Surikol malu, dicuri. Apa al malu harta. Ini naibul fa'il. Ini asalnya adalah saroko al-lisu al mala. Cuma kan al-lisu malingnya kan gak ketahuan. Kalau malingnya gak ketahuan, udah motor saya dicolong orang. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Malaysia, ini kan yang nonton ada orang Malaysia. Basikal lenyap. Basikal. Kalau motor ya motosikal. Ngerti?
Orang saya pernah di Brunei 2 tahun. Memangnya engkong. Ngerti kan? Nah itu loh maksudnya. Atau karena lafzi tadi. Lafzi alasannya ada 2 tadi. Pertama taskhihus sajaknya tadi mantobat sariratuhu humidat si rotuhu ya. Ada juga kalanya taskhihun nadmi untuk meluruskan atau mensokhehkan syair nadhom. Nah itu tadi wamal malu itu syair 2 itu yang berlaku adalah yang nomor 2 wamal malu wal ahluna illa wadai'u wala budda yauman an turaddal wadai'u. Nah itu yang menjadi contoh adalah an turaddal wada'i gitu ya. Rasa cukup ya. Nah ini untuk selingan baca apa Mat? Baca Jalal Waton katanya diakui itu adalah syair punya Brasil sama Vietnam. Udah sholatullah salah ya, ibadah Allah aja, ibadah Allah ya. Ayo ibadah Allah.
Baik, sekarang lanjutkan taklim ya. Biar taklimnya kebaca. Ya dikit aja. Sekarang halaman 22 ya. Qala al-musannifu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata siapa al-musannifu. Musannif ini musannif berkata kepada dirinya sendiri. Waqatit tafaqoli, dan sungguh betul-betul sepakat li bagiku apa nadmun nadhom fi hadzal makna, dalam ini makna, yaitu maknanya yang kemarin. Benar itu kan ya? Benar ya? Maksudnya kemarin kan musannif membahas kaitannya suruh santri ini disuruh bangun di waktu malam untuk belajar dan lain sebagainya. Ngapa? Emang kenapa? Mau keluar? Mau keluar nggak masalah. Kalau dikasih tahu sama yang gedean dengerin, begitu loh. Dibuka kitabnya, jangan cengengesan. Mau dikasih tahu ngelawan salah, gitu kan? Diingetin sama yang gede ya dengerin lah. Jangan anak kecil itu petakilan dikasih tahu malah ngelawan, nggak bener juga lah. Ini syairnya, man sa'ayyah tawi amalahu jumalan falyattakhid lailahu fi tarkiha jamala. Man sa'ayyah tawi man sa'ayyah, asalnya ayah tawiya, cuman karena darunya syair. Man sa'ayyah tawi amalahu jumala falyattakhid lailahu fi tarkiha jamala. Aklil to'a maka kai tahdhobi saharo insi taya sohibi antablugol kamala. Man barang siapa, sya'a yang menghendaki siapa man, ayah tawiya pada bahwasanya mengumpulkan, memuat. Mana asalnya ikhtawa yahtawi itu adalah memuat, maksudnya memuat, mengumpulkan. Amalahu pada ayuh man syaa ayuh tawa aja, man syaa ayuh tawa amaluhu jumala, itu lebih enak. Kalau lihat sarahnya ay maqasidu marfuun, man syaa ayuh tawa amaluhu jumalan, dengan semuanya. Barang siapa yang ingin semua cita-citanya sampai, gitu. Jawabnya man falyattakhid, maka hendaklah menjadikan siapa man lailahu pada waktu malamnya man fitarkiha, dalam mendapatkan amalahu, ia jadikan jamalan, sebagai unta, sebagai kendaraan. Orang yang ini kan saya bilang ini nggak semata-mata diapalkan, tapi diamalkan. Man sa'ayyuh tawa amaluhu jumalan, siapa yang ingin mendapatkan semua cita-citanya, maka falyattakhid, hendaklah ia menjadikan lailahu fi tarkiha jamalan, ia menjadikan waktu malamnya dijadikan seperti unta, itu dikendarai. Waktu malam kita kendarai seperti unta. Maksudnya waktu malam kita kendarai, waktu malam buat deres, buat belajar, buat mutola'ah. Jangan malah buat ngobrol, jangan malah buat bercanda. Rugi waktu yang ada. Itu jelas sih maksudnya. Itu kalau ada saya awasin. Lah kalau nggak ada saya, kalian bebasnya kayak apa? Itu jelas maksudnya. Maka jangan kalian belajar hanya gara-gara diawasi, tapi coba ditanamkan kalian belajar betul-betul kesadaran. Paham itu kan? Nah itu yang dimaksud. Ya sama Ki, ngerti Ki? Malah nulis apaan tadi? Mau pulang? Nggak apa-apa kalau mau pulang mah.
Kalau sama simpel aja. Nah kemudian wakilah dan dikatakan apa yang kila man azharo nafsahu bil laili, man barang siapa azharo yang membuat melek siapa man nafsahu pada dirinya man bil laili di dalam waktu malam, faqad fariha qalbuhu bin nahari, faqad fariha maka betul-betul senang atau bahagia siapa man apa qalbuhu ya hatinya man bin nahari dalam waktu siang. Orang itu kalau malamnya melek, meleknya ibadah, meleknya deres, meleknya belajar, meleknya mudzakarah, itu siang harinya senang. Tapi kalau melek, tapi meleknya bercanda, yang terjadi siang hari adalah ngersulah, pikirannya sumpek, dinasihatin susah. Lah itu, ini rumus. Kenapa? Karena rohani, hati, batin itu diisi dengan konsumsi-konsumsi yang memang dibutuhkan. Lah konsumsinya jiwa itu apa? Rohani kan? Lah rohani itu ya baca Quran itu rohani. Belajar terus itu rohani apa bukan? Rohani. Kalau rohani dikasih makan rohani insya Allah senang. Tapi kalau rohani dikasih konsumsi, ya rohaninya rohani yang salah. Bercanda, ngomongin orang, ngobrol. Nah, itu rohani yang salah. Ya jadinya demit. Jelas maksudnya? Maka penting ini. Nah, orang bisa membuat dirinya terjaga. Dalam arti terjaga tidak tidur. Nah, lihat mana tadi? Ayo, melek malam main nonton Ipin Upin mulu ya nggak mau belajar terus. Yang terjadi ya dibangunin subuh ya marah-marah. Jelas itu. Nah, itu maksudnya man azharo nafsahu bil laili faqad fariha qalbu bin nahari. Wala buddha dikit lagi. Wala buddha dan harus li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu minal muwadhabati dari langgeng rutin istiqomah alat darsi atas deres. Tuh ta'limul muta'alim kurang bagaimana memberi panduan belajar. Harus yang namanya deres itu. Wa takrori itu boleh tikror, boleh takror dan mengulang-ulang pelajaran fi awalil laili dalam awalnya malam. Awalnya malam berarti apa? Maghrib. Wa akhirau dan akhirnya malam. Nih kritik tajam buat kalian. Jam 4 harus bangun, setengah 4 harus bangun. Jelas itu. Bed to bed. Woi, lu denger gak? Nah Jana, lu tegas sama anak-anak. Senior harus ini, junior gak boleh ngelawan. Ini deres habis. Ibaratnya maghrib itu waktu itu nanti ada bawahnya. Termasuk menjelang subuh. Gitu loh. Fa inna ma bainal isa'aini, fa inna ma maka sesungguhnya waktu bainal isa'aini yang antara dua isya. Dua isya itu itu kalian ada isya'i apa isa'aini? Tambahin sarahnya. Kan gitu bainal. Kan kalian kitabnya isya'i ya. Sama saya kok begitu. Ini ditambahin ya nun. Isya'a ini tambahin emang matannya salah kalau sarahnya benar. Maka sesungguhnya waktu antara dua isya, maksudnya dua isya itu antara maghrib dan isya. Waktu dari maghrib ke isya wa waktu sahari dan antara waktu sahur. Waktun itu waktu mubarakun yang diberkahi. Tuh barokah. Deres habis maghrib sampai isya, termasuk jam 4 sekarang itu kan subuhnya kalau untuk Bekasi kurang seperempat sekarang, ngerti kan? Bangun jam 4 itu masih ada kesempatan setengah jam lebih. Jangan tidur lagi, tidur di bawah, naik lagi ke atas, nggak pantas kalau santri seperti itu. Paham kan? Jelas kan ini maksudnya? Ini bukan, ini kata ta'limul muta'allim.
Ya, kok tidur udah dibangunin malah pindah tempat. Yaitu namanya dikasih kebarokahan, nggak mau mengambil barokah itu. Bangun. Apa namanya? Minimal 2 rakaat sholat. Walaupun tadi malam juga sholat juga. Itu jelas ya maksudnya. Ini kaitannya memberi nutrisi batin. Manfaat ada di sini, barokah ada di sini, dan hanya ada di pesantren untuk latihan. Itu jelas. Kalian kalau udah pulang nggak bakalan orang tua kalian nasihatin seperti ini. Ngerti gak? Weh nak, ayo nak bangun sholat malam. Orang tuanya juga pernah sholat tahajud. Jelas gak? Orang tua kalian tuh paling ngurusin makan kalian udah makan apa belum. Soal dia udah sholat apa belum, kadang-kadang orang tua nggak peduli. Jelas gak maksudnya? Wih, nyambung kan nih? Lah kenapa kalau dibangun ini masih pada susah? Makanya Ubed harus tegas. Sandi itu udah bangkotan, jembut lu aja udah 5 meter. Ngerti gak maksudnya? Masih aja bukan malah nasihatin, adik kelasnya malah memberi contoh yang buruk. Wah, bisa eksekusi bener sama saya. Nah, disinilah rumus-rumus bagaimana meraih kebarokahan. Tio juga sama, ngerti? Makanya lu besok-besok ngajinya di depan, biar kelihatan kemari. Geser kemari. Masih dari tadi ngumpet aja. Udah jangan kasih kesempatan beli sayur dia. Orang udah nggak beres sudah. Kalau mau keluar, kalau sama gitu aja udah live gue ngomel. Ya kan udah nggak pantas dibina loh, dibinasakan maunya. Capek ngasih tahu dari tadi ngumpet aja dia, mau ngapain lu? Mau ngaji apa enggak? Gitu kan. Waktu mubarakun itu waktu barok. Lah kalau orang udah diunjukin kaitannya keberkahan, lah ada barokah nggak diambil, itu orang apa namanya? Hanya orang bodoh kan yang mau paham maksudnya. Lah di sinilah ketegasan itu penting, disiplin itu penting, nggak perlu kasar. Kenapa sampai ada kasar? Karena mentalnya mental budak. Kenapa hukum di Al-Quran kaitannya berkenaan dengan orang-orang Yahudi selalu Allah keras? Karena mentalitasnya budak. Budak itu kalau nggak disabet nggak mau kerja. Paham nggak maksudnya? Maka hukum-hukum Al-Quran al-anfu bil anfi wa nafsu bin nafsi dan seterusnya. Oke lah besok itu. Ya talibal ilmi basiril waro'a. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.